Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Apakah kamu pernah merasa kebingungan ketika memelihara ikan hias lalu tiba-tiba mati? Jantung pun berdetak begitu kencang, hati pun juga gelisah dan otak pun berpikir sangat keras mengapa hal itu bisa terjadi. Penyebab dari ikan hias yang kita pelihara mati tentu bervariasi, tergantung juga dari kasusnya seperti apa. Tapi, kamu tidak perlu bingung karena ada 5 tips yang bisa kamu pakai untuk mencari tahu kenapa ikan hias kamu bisa mati. Daripada bertele-tele, yuk langsung saja, inilah 5 tips untuk mengetahui penyebab ikan milikmu bisa mati. Pada urutan pertama, kamu perlu cek apakah sistem filtrasi masih berfungsi dengan baik. Terkadang, ada beberapa hobis ikan hias yang agak menganggap remeh tentang filtrasi ini. Hingga ketika ikan hias miliknya mati, ia baru sadar betapa pentingnya sistem filtrasi yang berjalan dengan baik. Sistem filtrasi di sini terbagi menjadi 2 hal, yaitu mesin filter dan media filtrasi. Nah, pertama, kamu cek tuh, apakah mesin filternya mungkin tersumbat atau bisa jadi rusak. Dalam beberapa kasus, biasanya mesin filter bisa rusak karena umur atau tidak sengaja menyedot benda yang bisa bikin rusak. Kemudian yang kedua, cek apakah media filtrasinya masih layak. Isi dari media filtrasi yang paling umum adalah kapas putih. Silahkan kamu cek, siapa tahu kapas putihnya sudah kotor. Dan bahkan kotoran ikan pun juga bakal menumpuk banyak biasanya. Kalau sudah begitu, segera ganti. Tapi kalau isi media filtrasinya tidak cuma kapas putih bagaimana? Cek juga, misal di media filtrasi punya kamu juga ada biobol, silahkan periksa apakah ada kotoran yang bikin saluran air tersumbat. Intinya adalah cek media filtrasi masih bersih dan layak atau tidak. Jika sudah tidak layak, segera ganti yang baru dan bersih. Pada urutan kedua, kamu perlu cek apakah ada tank mate ikan yang mencurigakan. Ini adalah masalah yang paling klise kenapa ikan dari penghobi tiba-tiba mati. Biasanya, mereka tidak tahu kalau ternyata ikan yang mereka saling gabungkan itu tidak cocok. Paling sederhana, ikan lohan dengan ikan koki. Mungkin kalau kamu sudah tahu, bakal menjawab berbahaya. Tapi, bagaimana jika memang penghobi tersebut masih pemula? Dalam menggabungkan ikan pada satu akuarium yang sama, sebaiknya kamu harus mengerti karakteristik serta temperamen dari masing-masing ikan. Itu sangat penting, karena salah sedikit saja bisa fatal. Pada poin kedua ini, pokoknya yang harus kamu pahami adalah soal 3 tipe ikan berdasarkan letaknya terhadap permukaan air dan juga karakteristik serta temperamen setiap ikan. Kamu tidak perlu bingung dan susah-susah mencari di internet mengenai karakteristik dan temperamen setiap ikan. Karena di blog Nakama Aquatics akan disediakan. Silahkan cek saja setiap pembahasan ikan, selalu ada bagian karakteristik dan temperamennya. Nah, itu kamu bisa pelajari di situ. Kemudian, pada urutan ketiga, kamu perlu cek apakah ada dekorasi akuarium yang merugikan. Biasanya nih, para penghobi ikan pemula yang punya budget cukup langsung mengucurkan dana untuk membeli dekorasi-dekorasi keren dan lengkap. Tak terkecuali seperti batu atau kayu. Namun, tahukah kamu kalau tidak semua batu dan kayu itu aman bagi ikan? Kadang ada beberapa batu atau kayu yang memang tidak cocok bagi ikan tertentu. Bisa jadi karena mungkin batu atau kayu tersebut mempengaruhi pH air yang tidak cocok dengan ikan tersebut. Segera kamu cek dan kira-kira apakah batu atau kayu yang kamu beli itu aman. Ini memang agak sulit mencari tahunya. Namun tidak ada salahnya kamu juga mengecek tentang dekorasi yang kamu pakai. Tidak hanya kayu atau batu saja, tanaman air dari plastik bisa jadi merugikan. Beberapa ikan ada yang makan tanaman bukan? Nah, siapa tahu ikan tersebut memakan tanaman air dari plastik. Hal seperti itu juga patut dipikirkan serta dipertimbangkan. Kalau tanaman air yang asli, bagaimana? Bisa juga itu jadi pertimbangan untuk mencari penyebab ikan yang mati. Pada urutan keempat, kamu perlu cek apakah sumber air aman bagi ikan. Biasanya, kalau kamu sehabis menguras air, pasti diisi lagi dong akuariumnya. Nah, kamu cek tuh, apakah air yang barusan kamu isi itu aman bagi ikan?
Siapa tahu air yang baru masuk ke akuarium itu kebetulan berbahaya. Kan patut dicurigai tuh kalau biasanya ikan baik-baik saja, tapi begitu dengan air yang baru tiba-tiba mati. Bisa jadi kandungan klorin yang ada di air baru tersebut cukup tinggi dan itu bakal membahayakan si ikan tersebut. Terakhir, pada urutan kelima, kamu perlu cek apakah makanan yang diberikan aman bagi ikan. Sebaiknya jangan sembarangan ketika memberi makanan untuk ikan kesayangan. Contoh, kalau udang yang ingin dikasihkan kepada arwana ternyata sudah busuk, ya jangan dikasihkan. Tapi, karena kita di sini membahas saat kondisi kita sama sekali belum mengetahui apa penyebabnya, maka langkah awal adalah coba ingat-ingat kembali terakhir dikasih makan apa ikan yang mati tersebut. Amankah buat si ikan? Atau bisa juga bukan hanya karena masalah busuk, tapi bisa jadi ukurannya terlalu besar. Misal ada ikan yang harusnya mulutnya hanya cukup untuk memakan cacing darah, tapi karena benar-benar kelaparan sampai harus makan serangga. Bisa jadi ia tersedak dan bahkan mati. Banyak juga loh yang ikan kesayangannya mati seperti itu. Pasti sangat disayangkan sekali, bukan? Sedangkan bagi kamu yang memelihara ikan predator dan sering memberi makanan dengan ikan-ikan kecil, coba ingat kembali, apakah ikan kecil yang diberikan sudah dikarantina terlebih dahulu? Karena kalau belum dikarantina, berpotensi menyebarkan penyakit. Nah, itulah 5 tips mencari penyebab ikan yang mati. Semoga kamu bisa makin tercerahkan dengan adanya tips ini. Oh ya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.